Jadi yang namanya oportunis memang sudah berniat salah begitu bisa tereliminir sehingga masyarakat nyaman. Dan pesan saya juga ke masyarakat juga sama ini, ya jangan malas. Udah pemerintahnya berantem terus dengan dewan mencari titik temu, dengan itulah kita bisa bangkit. Negara kita bisa disegani di dunia. Kabupaten Tasikmalaya hari ini mendapat anugerah yang luar biasa. Amin. Pak Wamen memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Harfiq Hasnul Khalqi, Wakil Menteri Pertanian Indonesia. Kita jumpa lagi di acara Podcast Tani, podcastnya petani milenial. Kali ini saya hadir di Tasikmalaya melihat secara langsung bagaimana kopi kita secara nasional di seluruh tanah air mengalami kebangkitan. Nah, tentu untuk lebih nyata lagi di tengah situasi yang rintik-rintik hujan, mudah-mudahan nggak sampai besar ini hujan. Kami semua di sini baik live maupun yang tentu yang off air, mudah-mudahan bisa menarik manfaat dari kunjungan kami ke Kabupaten Tasik ini. Telah hadir di tengah-tengah kita semua ada Pak Sekda Kabupaten Tasikmalaya, juga ada Kepala Dinas Pertanian Provinsi, ya Pak. Nah, ini coba kita gali agar masyarakat Indonesia mengerti apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pegiat petani kopi di Tasik. Pak Sekda, ini sedikit bukan interogasi Pak, ini sifatnya kita bincang-bincang santai, mengedukasi masyarakat Pak. Semoga apa yang kita perbincangkan ini banyak yang bisa menarik manfaat Pak. Tentu di rangkaian acara yang dari awal tadi kita sudah mengambil pictures-nya Pak. Benar-benar frame yang sangat luas mengenai kopi ini Pak, utamanya di Tasik. Nah, saya berharap ada informasi apa yang diharapkan oleh masyarakat Tasik Pak, khususnya petani kopi Pak. Terima kasih Pak Wamen. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, sehingga bisa menyampaikan informasi potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya kopi. Kita memiliki luas tanam 2.900 hektar, yang 1.500 itu tanam tapi belum menghasilkan, 1.700 sudah mulai menghasilkan. Namun itu semua kita masih membutuhkan upaya setelah pasca panen. Dan saya rasa kehadiran Pak Wamen ini sangat tepat dikala kami para petani kopi membutuhkan sentuhan kebijakan, karena untuk menembus pasar internasional. Saya rasa kalau hanya kebijakan kami daerah masih sangat terbatas. Tapi dengan kehadiran Bapak, apalagi tadi Bapak menyambungkan langsung ya yang bisa sampaikan ke Eropa seperti apa, dan akan menjadikan sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih tentunya, dan insya Allah kami akan terus berupaya karena ini menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka kami untuk betul-betul memotivasi petani sehingga hasil pertanian khususnya di kopi di Kabupaten Tasikmalaya bisa berkembang. Amin. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya petani kopi ini akan menjadi harapan ke depan yang luar biasa. Tentunya kami mohon juga terus mendapatkan bimbingan dan arahan sehingga masyarakat bisa terus berkembang. Dan di sini juga ada Pak Kadis Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Tentunya sinergitas yang sudah dibangun selama ini Pak Wamen. Tadi apa harapan dari masyarakat ini bisa betul-betul bersinergi dan berkolaborasi. Insya Allah dengan bimbingan Bapak, kami di Kabupaten Tasikmalaya beserta provinsi tentunya juga akan terus melakukan inovasi-inovasi dan penyempurnaan sehingga kita bisa betul-betul menembus pasar internasional secara utuh. Bukan hanya lokal, tapi betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan nilai tambah yang cukup menggembirakan. Baik, ini Pak Sekda serius banget ini. Padahal tadi kita santai-santai. Tapi rupanya itulah yang membuat perkembangan kopi di Tasik ini maju.
Karena adanya keseriusan ini, pemirsa. Dari Pak Sekda, terus Muspida terkait tentunya, penggiat kopi, ada koperasi di sini, saya meresmikan koperasi, terus peletakan batu pertama. Banyak rencana kita harapkan ini memang menjadi batu loncatan. Bahkan mungkin yang seperti kita tahu bahwa tidak akan terjadinya national resilience tanpa adanya food resilience. Ini penting sekali, apalagi kalau kita, Pak Sekda, ingin membuat kedaulatan pangan. Jadi alhamdulillah Pak Sekda, kita tercerahkan. Untuk teknisnya, pemirsa, coba kita gali lagi lebih jauh mengenai apa sih yang Pak Kadis juga harapkan, terus yang masih gagal soal keberhasilan kita mudah sekali diberikan informasi, tapi kalau untuk masalah yang masih belum tercapai ini apa kira-kira? Jawa Barat ini, Pak Wamen, penduduknya kurang lebih ada 50 juta orang, Pak. Jadi kurang lebih hampir 18-20% penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Jadi betapa Provinsi Jawa Barat ini ya harus mengembangkan semua potensi agar penduduk Jawa Barat yang banyak itu tidak menjadi masalah. Salah satunya bidang pertanian. Ini pertanian, tadi Pak Wamen sudah berbicara bahwa selama pandemi itu ada 3 sektor. Sektor kesehatan yang masih berkembang, sektor IT, sektor pertanian. Nah ini jadi pertanian ini mau ada COVID atau tidak, mau ada resesi atau tidak, tetap pertanian itu adalah satu sektor Alhamdulillah yang sangat diperlukan oleh apalagi masyarakat Jawa Barat ini. Alhamdulillah Pak, tanah Jawa Barat ini tanah yang subur, Pak. Tetapi ini tentu saja perlu adanya sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan-sentuhan kepada masyarakat, para petani sehingga bisa lebih maju. Bisa pertanian ini bukan menjadi pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan terpaksa karena tidak punya kegiatan yang lain, bukan itu. Tetapi pertanian itu merupakan pekerjaan yang utama, memang bisa menghasilkan untuk menjamin kehidupan mereka. Jawa Barat, Pak, diantaranya adalah salah satunya seperti Bapak juga di pusat ada program petani milenial. Tagline-nya adalah hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Alhamdulillah. Itu waduh. Ini dengan komoditas kopi ini sangat memungkinkan. Bapak tadi sudah mengungkapkan tadi berbicara langsung bahwa kita ini bisa ekspor dan tidak usah masyarakat itu berbondong-bondong pergi ke kota. Di pedesaan juga ada sumber devisa. Betul. Sumber penghidupan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini sudah menanam kopi dan sebagainya yang mungkin yang harus kita binas lebih lanjut adalah dalam jangan sampai hanya jual cerinya saja begitu. Ya. Jual mentah lah, jangan jual mentah. Mentah. Nah ini pengolahan ini yang perlu diberikan kalau ada bantuan, dan juga peningkatan pengetahuan dan juga bagaimana caranya Penyuluhan. Kalau permodalan bagaimana memanfaatkan kur yang banyak itu. Baik, ini pemirsa luar biasa sekali ya. Ya asik ini. Karena tadi Pak Kadis menyampaikan jumlah penduduk yang demikian banyaknya melimpah, ini justru bisa menjadi potensi, malah jadi aset. Saya ingat nih kawan-kawan bahwa ini dilakukan oleh pemerintahan RRT yang tadinya jumlah penduduk mereka sedemikian banyak itu beban, mereka rubah menjadi aset. Di Tiongkok seperti kita ketahui sekarang beliau negara Tiongkok ini menjadi pesaing utama ini untuk negara Amerika. Ini semua karena memang kerja keras masyarakatnya. Ini yang baiknya ya. Jadi artinya mereka begitu mudah, begitu cepat, responsif menangkap peluang. Yang tadinya beban malah jadi aset. Maksud saya aset artinya bahwa SDM mereka bisa dioptimalkan. Saya kaget itu, satu desa ada yang sepi paginya Pak. Begitu kita lihat ke dalam rumah itu sedang bekerja Pak. Yang saya maksudkan bahwa home industrinya berkembang, sangat berkembang. Itu ibu-ibu yang sudah manula, orang tua Pak, mohon maaf cacat begitu, itu diberdayakan semua. Saya sih berpikir bahwa dalam kunjungan kali ini, perkembangan-perkembangan yang seperti itu, apa yang positif dari negara-negara sahabat kita itu bisa kita tiru Pak. Jadi
sengaja tadi saya lakukan demikian. Saya langsung komunikasi dengan salah satu atas pertanian kita di Eropa, di Roma, karena supaya masyarakat tahu apa sih yang pemerintah lakukan, karena bagaimanapun juga Bapak kan Kepala Dinas dan Pak Sekda, kita semua mengayomi masyarakat ini. Ini penting sekali agar masyarakat terbantukan, supaya sejahtera. Garis kemiskinan bisa terlampaui ke atas prasejahtera. Kalau bisa sejahtera, habis itu mapan. Nah ini kan akan menghilangkan semua penyakit-penyakit pada masyarakat. Kriminalitas bisa ditekan, angka pengangguran juga jadi kecil. Nah ini saya berharap. Jadi mungkin itu pemirsa, saya berharap mudah-mudahan akselerasi bagaimana kegiatan pangan bukan hanya jadi tren ya Pak. Ini kita sepakat ini sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan secara sinergi ini harus sering-sering kita jumpa nih Pak. Agar masyarakat di Kabupaten Tasik ini mengerti Pak. Dilakukan sosialisasi. Dulu ada yang namanya siaran Bapokting, bahan pokok penting. Itu selalu Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian yang memang tupoksinya berbeda. Perdagangan selalu soal margin tentunya, income untuk negara, keuntungannya. Sementara di Kementerian Pertanian kami produksi. Kita berharap jangan sampai jadi friksi sebenarnya. Walaupun tupoksi berbeda, kita bisa bersinergi. Nah untuk itu saya usulkan kemarin ke Pak Presiden untuk membuat acara-acara yang sifatnya mungkin eselon 1 kami di Kementan dengan eselon 1 di perdagangan. Terus mungkin diwakili juga oleh pemerintahan daerah untuk sama-sama turun ke pasar untuk mengecek harga secara benar-benar real di lapangan. Terus kendala-kendala apa yang terjadi. Ini penting Pak. Jadi yang namanya oportunis, terus apa namanya yang memang sudah berniat salah begitu bisa tereliminir. Sehingga masyarakat nyaman. Dan pesan saya juga ke masyarakat juga sama ini. Ya jangan malas. Udah pemerintahnya berantem terus dengan dewan mencari titik temu. Jadi saya berharap memang benar-benar edukasi masyarakat ini sampai benar ke masyarakat. Jadi apa yang diminta proposalnya memang sesuai by prosedur dan kita pemerintah memang mengawal itu. Kalau yang masih belum ngerti kita kasih pengertian. Kalau masih belum tahu kira-kira apa sih persyaratannya, yang melanggar gimana, yang nggak melanggar gimana. Ini ada Pak Kajari nih. Juga ada pihak kepolisian di sini, pihak keamanan. Ini kan penting. Silakan Pak, lanjutkan tugas kita sama-sama. Terus juga ini menjadikan ibadah buat kita tentunya Pak. Dan masyarakat bisa nyaman Pak dengan kehadiran pemerintah. Dan ke masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, agar juga benar-benar dengan nawaitu yang baik, berupaya mencari penghidupan, rezeki yang halal, ini semua penting. Dengan itulah kita bisa bangkit, negara kita bisa disegani di dunia. Terima kasih pemirsa, sekali lagi ini bincang-bincang santai tentunya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, baik pemirsa di tanah air maupun di luar tanah air kita, yang insya Allah mudah-mudahan juga pasti semangat tanah airnya tinggi. Kecintaan terhadap Ibu Pertiwi juga luar biasa. Mudah-mudahan kami semua di sini mewakili pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Kabupaten Tasikmalaya hari ini mendapat anugerah yang luar biasa. Amin. Pak Wamen memberikan pencerahan, Pak Kadis Provinsi ini memberikan ruang yang sangat luar biasa. Terima kasih Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah akan terus berinovasi, akan terus berkomitmen dengan kerja keras, dan kerja keras. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.